Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen selaku pengampu mata kuliah Cirebon Studies. Selamat siang Bapak, semoga selalu sehat dan panjang umur serta diberikan kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Izinkan Bapak memperkenalkan, nama saya Muhammad Abu Hasani, saya dari kelas B23. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah PowerPoint pada mata kuliah Cirebon Studies dengan tema Sistem Kesenian Cirebon yang meliputi wayang kulit, wayang golek cepak, wayang wong, dan lukisan kaca. Yang pertama, wayang kulit. Sebagaimana pada masyarakat Jawa umumnya, di Kepulauan Jawa atau di kebudayaan Pulau Jawa, wayang kulit agaknya tidak hanya di Cirebon, tetapi juga beberapa daerah memiliki yang namanya kesenian wayang kulit. Tapi pada wayang kulit Cirebon ini memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan wayang kulit dengan daerah lain. Kalau wayang kulit Cirebon ini adalah wayang kulit yang dibuat menggunakan kulit sapi atau kulit kerbau yang kemudian dibuat kerangka menggunakan bambu. Bambu ini dibuat sebagai pegangan atau cempurit. Tujuannya atau fungsinya ini untuk memegang atau memperagakan wayang kulit itu sendiri, dan sebagai alat untuk menancapkannya biasanya digunakan pada batang pisang. Wayang kulit di Cirebon ini juga dikenal dengan wayang purwa karena dipandang sebagai jenis wayang yang awal atau jenis wayang yang pertama. Nah, wayang kulit ini adalah warisan budaya dari daerah Cirebon yang dulu digunakan oleh para wali songo sebagai media penyebaran agama Islam. Nah, dalam budaya Cirebon sendiri, khususnya pada wayang kulit ini, terdapat seorang tokoh bernama Sunan Kalijaga atau diidentifikasikan dengan nama Ki Dalang Panggung. Akan tetapi ada versi lain juga yang menyebutkan bahwa Ki Dalang Panggung itu adalah Syekh Siti Jenar, bukannya Sunan Kalijaga. Ini terjadi perbedaan. Jika yang dianggap Ki Dalang Panggung ini adalah Sunan Kalijaga, itu mungkin lebih mendekati pada pada kebenaran, karena sebagaimana yang kita ketahui, salah satu cara dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga ini salah satunya adalah melalui pewayangan, sehingga lebih memungkinkan mendekati kebenaran. Nah, Sunan Kalijaga juga memperkenalkan yang namanya suluk atau syair, seperti Malang Sumirang. Nah, suluk ini kemudian menjadi bagian penting dari identitas kebudayaan masyarakat Cirebon. Keberadaannya tidak hanya sebagai seni pertunjukan semata, tetapi sebagai media dalam penyebaran agama Islam, pengenalan sejarah, pengenalan budaya, dan lain sebagainya. Awalnya manuskrip-manuskrip yang membahas tentang pewayangan Cirebon ini di masa lalu banyak dikolisi oleh para bangsawan keraton atau disebut sebagai kelompok elit yang berada pada akhir abad ke-19. Pertunjukan wayang kulit Cirebon ini mengalami penurunan karena salah satunya adalah keterbatasan dana. Nah, menurunnya popularitas atau eksistensi dari
pementasan wayang kulit ini juga salah satunya dipengaruhi oleh kebudayaan Barat, seperti kaum bangsawan yang menyukai tentang sepak bola, yang dulu di banyak terdapat pada Cirebon kota, atau yang pada masa lalu biasa disebut dengan Kutaraja. Ini juga salah satu faktor yang menyebabkan penurunan peminatan atau eksistensi dari pementasan wayang kulit. Ya, macam-macamnya, salah satunya adalah pada gaya loran atau gaya leran. Leran dalam bahasa Indonesia disebut sebagai utara. Berarti ini gaya utara dari Cirebon. Gaya leran ini juga biasa disebut dengan gaya Gegesik, ya, karena berasal dari wilayah Gegesik di bagian utara Kabupaten Cirebon. Pada awalnya ini merupakan daerah pedesaan, ya, yang agraris. Saat ini budaya Gegesik mencakup hampir semua desa di Kecamatan Gegesik dan Kaliwedi di Kabupaten Cirebon. Kemudian gaya Kidulan dalam bahasa Indonesia itu berarti selatan. Gaya Kidulan atau gaya pedalangan yang terkenal dalam seni wayang kulit ini termasuk gaya Palimanan di Cirebon, yang memiliki pusat pertunjukan di Kecamatan Palimanan dan Kecamatan Gempol di kawasan industri Cirebon. Keunikannya pada gaya Kidulan ini adalah pada penggunaan tangga nada heptatonis atau pelok dalam musik gamelannya. Berbeda dengan gaya yang lain yang menekankan pada ciri tangga yang pentatonis atau prawa. Ya, seperti karakter Arjuna yang dimainkan oleh Ki Sukarta, merupakan warisan yang berusia sudah lebih dari ratusan tahun, yang turun-temurun diwariskan dari Ki Buyut Gunteng atau Buyut Ki Sukarta. Nah, kalau gaya selatan ini lebih pada penekanan atau menceritakan ajaran Islam, seperti salah satunya ini dalam cerita Semar Lungakaji, yaitu menceritakan tokoh bernama Semar yang pergi menunaikan haji serta terdapat konflik dengan saudaranya yang tidak beragama Islam, yang dikenal dengan Batara Guru atau Batara Siwa. Kemudian yang ketiga adalah gaya wetan. Wetan dalam bahasa Indonesia disebut timur, jadi gaya timur Cirebon. Gaya ini berlokasi di sepanjang jalur timur Kabupaten Cirebon. Contohnya yang terkenal adalah Ami Banowati sebagai dalangnya. Sayangnya pada saat ini gaya wetan ini diambang kepunahan karena kurangnya penerus muda yang mewarisi tradisi pedalangannya. Untuk wilayah penyebaran wayang kulit Cirebon gaya wetan ini mencakup beberapa daerah yang tersebar, tetapi membentuk koloni pedalangan tersendiri. Yang termasuk diantaranya adalah Kecamatan Suranenggala di pedalaman Kedawung, pedalaman Beber di Kecamatan Beber, dan pedalangan Japura di Kecamatan Astana Japura. Kemudian yang keempat adalah gaya kulonan. Dalam bahasa Indonesia kulon berarti barat, artinya gaya barat masyarakat Cirebon. Tidak seperti tiga gaya sebelumnya yaitu lor, wetan, dan kidul, ya, gaya kulonan ini lebih dikenal di Kabupaten Karawang dan Subang, ya, karena gaya sungginan atau pewarnaan pada gaya kulonan hampir serupa dengan gaya kidulan. Mungkin karena adanya pertukaran kebudayaan atau pengalaman dari para wayangnya sehingga mempengaruhi pada gaya kulonan ini. Adapun ciri khas dari wayang kulit Cirebon adalah
pada tatahanan dan sunggingannya serta pegangan yang unik berbentuk bawang merah dari tanduk kerbau. Selain itu, gelung pada karakter pewayangan Cirebon tidak sampai menyentuh ubun-ubun, menciptakan postur yang langsing mirip seperti wayang kulit dari Bali. Adapun fungsi dari wayang kulit Cirebon adalah sebagai diplomasi wijaya. Karena dengan adanya wayang kulit Cirebon ini memegang peran penting dalam menjembatani kesinambungan antara masa sebelum datangnya Islam hingga masa setelah datangnya agama Islam melalui bentuk ukiran dan kaligrafi yang terdapat pada wayang kulit. Keberhasilan ini juga mencerminkan sejarah Cirebon sebagai kesultanan yang menghargai budaya, etnis dan kepercayaan dalam wilayah pesisir yang berarti bersatu padu sesuai dengan asal katanya, yaitu Caruban, kemudian berkembang menjadi Cirebon. Kemudian fungsi wayang kulit yang kedua adalah sebagai media dakwah. Tentunya sebagaimana yang disampaikan tadi di awal, bahwa salah satu tokohnya adalah Ki Dalang Panggung, atau mungkin yang mendekati kebenaran adalah Sunan Kalijaga. Tentunya para wali songo ini adalah kaum-kaum cendekiawan yang dalam metode penyebaran dakwah Islam ini menggunakan beberapa media. Salah satunya adalah pewayangan, karena masyarakatnya ini masih awam dan mereka sangat suka dengan pertunjukan, maka para wali songo memilih pertunjukan atau pementasan wayang ini sebagai media dakwah untuk menyampaikan pesan-pesan ajaran agama Islam. Kemudian selanjutnya kesenian di Cirebon adalah wayang golek. Asal usul wayang ini sudah dimulai pada 1500 sebelum Masehi, di mana masyarakat pada saat itu meyakini bahwa setiap benda yang hidup memiliki roh baik dan memiliki roh yang jahat pula, sehingga bentuk ilusi atau bayangan serta perwujudan dari upaya penggambaran kehidupan manusia ini dibentuk atau diserupakan menggunakan boneka. Kemudian ketika Islam masuk, para wali songo menggunakan wayang tersebut untuk menyebarkan agama Islam dengan menyisipkan nama-nama tokohnya yang memiliki nafas Islami. Pertama kali dikenalkan wayang golek ini adalah oleh Sunan Kudus sebagai pembuatnya. Kemudian setelah menyebar di Pulau Jawa, kesenian wayang golek juga masuk ke daerah Cirebon, lalu kemudian menyebar ke daerah-daerah lain di Jawa Barat, terutama di kalangan masyarakat atas atau kelompok elit. Pewayangan golek ini dipentaskan dalam bahasa Jawa kurang begitu populer, sehingga situasi ini berubah ketika Jawa Barat dalam masa pengaruh kerajaan Mataram, dilanjutkan dengan tanam paksa di masa penduduk Jawa Tengah yang memaksa penduduk Jawa Tengah mengungsi atau pindah ke daerah Jawa Barat. Wayang golek di Cirebon disebut sebagai wayang bendo atau wayang cepak. Nama ini diambil karena bentuk tutup kepala dari wayang golek ini berbentuk bendo serta rambutnya yang dicepak, sehingga disebut sebagai wayang bendo atau wayang cepak. Wayang golek ini terbuat dari kayu yang diukir menyerupai manusia, kemudian didandani dengan kain, serta cerita yang dibawakan wayang golek ini biasanya diambil dari cerita Mahabharata maupun cerita Ramayana. Selanjutnya adalah wayang wong. Sejarah wayang wong Cirebon ini lebih terasa menonjol kiprahnya berasal dari desa Suranenggala. Semasa generasi kakeknya Ki Konjon
Ki Konjen atau Ki Surapampu yang malang melintang sejak abad ke-19. Kemudian perhatian Sultan Cirebon atau pada masa itu Cirebon di bawah kepemimpinan Pangeran Panembahan Ratu Girimalaya ini sering mengundang Ki Konjen untuk pentas di lingkungan keraton kesepuhan. Bahkan konon seniman ini mendapat anugerah kebangsawanan dari Sultan dengan gelar Ki Ngabahi Kartawiguna. Tentunya wayang wong ini memiliki sejarah atau generasi awal, yaitu yang berada pada desa Suranenggala, yang kiprahnya ini didukung oleh Ki Kempung dan Ki Siwiar yang memiliki kemampuan dalam pertunjukan wayang kulit maupun wayang golek, sehingga menambah daya tarik pertunjukan dan semakin digemari oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian pada generasi kedua, pada generasi ini populer adalah nama Ki Darmawum, ayah dari Ki Kandek yang didukung oleh Ki Kawentar, seorang tokoh penari topeng asal Ciliwung, Paliman. Kemudian pada generasi ketiga adalah masa Ki Kandek bersama seniman lain seperti Ki Kamol, Ki Arwati, dan Ki Bodong Karwati. Wayang wong ini adalah suatu kesenian tradisional yang sangat multifungsi dan universal. Semua kalangan dapat menikmati dalam pementasan wayang wong. Ya. Pementasan ini mempunyai nilai-nilai luhur yang tinggi, yang di dalamnya tidak hanya secara teoritis saja, melainkan secara konkret dengan menghadirkan kehidupan tokoh-tokoh secara konkret sebagai suri tauladan. Dan yang terakhir adalah lukisan kaca. Lukisan kaca adalah seni lukis yang menggunakan kaca sebagai bidang gambar dan teknik melukis terbalik. Dikatakan terbalik karena teknik melukisnya ini adalah dengan melukis pada bagian belakang kaca, sehingga disebut teknik melukis terbalik atau negatif. Lukisan kaca Cirebon berperan sebagai media dakwah Islam pada masa pemerintahan Panembahan Ratu di Cirebon, karena dipercaya sebagai penolak bala bagi pemiliknya. Ya, ini juga banyak ditemukan di Kecamatan Gegesik, Kelangenan, Kecamatan Kapetakan, Sumber, Cirebon Barat, dan Kecamatan Susukan. Lukisan kaca memiliki ciri khas dan keunikan. Di antaranya teknik melukis, pengaruh budaya, tema, kemudian motif, pengaruh Islam pada gaya lukisannya, pengaruh wayang kulit pada masyarakat lokal, kemudian motif megamendung yang merupakan hasil akulturasi antara kebudayaan Cirebon dan Cina, serta kesan simetris yang banyak digunakan di lukisan kaca Cirebon yang mengangkat tema-tema Islami, tema insan kamil, buah hiro, dan tema taman arum. Tentunya tidak hanya di Cirebon saja lukisan kaca, tetapi di daerah Jawa Tengah pun terdapat lukisan kaca yang berbeda dalam temanya. Kalau Cirebon tadi memiliki pengaruh Islam ya dalam lukisannya, seperti gambar Ka'bah, gambar masjid, kaligrafi yang berisi ayat-ayat suci Al-Quran maupun hadis Nabi. Lalu pada lukisan kaca di Jawa Tengah ini biasa mengangkat cerita pewayangan dan keraton seperti Jaka Tingkir dan Ande-Ande Lumut. Ada pula lukisan kaca yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta yang khasnya mengangkat tema kehidupan manusia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.